Pertanyaan pagi hari, rekaman, saya kekurangan hormon estrogen. Saya harus olah nafas yang mana dan saya makan apa? Oke. Berbicara hormon itu bahan bakunya kolesterol. Maka secara makan Anda harus makan kolesterol sehat. Makanya banyak pengajar kesehatan ya berbicara kolesterol itu nggak bahaya. Ya, yang bahaya itu gula gitu ya. Ya, yang bahaya itu kalau kolesterol tinggi ketemu gula tinggi. Tapi saya tetap setuju dengan batas atas kolesterol. Yang sekarang pun memang secara kedokteran sudah dinaikkan. Dulu laki-laki 200, wanita 180 misalnya. Sekarang wanita 200, laki-laki 220. Sudah mulai beredar batas atas itu. Sementara pengajar-pengajar pola hidup sehat banyak yang berkata 300 pun nggak masalah gitu ya. Saya tetap sepakat dengan yang para dokter secara umum 200 220. Kenapa? Kolesterol tinggi memang aman karena kolesterol itu bagus, itu bahan hormon. Cuma saya masih menganut ya yang aman-aman. Masalahnya kalau kolesterol tinggi itu ketemu gula tinggi. Jadi yang bahaya itu gulanya. Lah saya nggak ada diabetes, Pak. Aman, Pak. Ya, orang tidak diabetes, gulanya bisa meledak tinggi kalau kortisolnya naik. Hormon kortisol menekan insulin, hormon insulin. Kenapa kortisolnya naik? Karena butuh energi. Maka gula dilepas. Karena butuh energi? Karena marah, mau berantem. Tubuhnya dalam fight mode. Ya. Jadi tubuh itu ada bisa fight mode, fight or flight, atau rest and digest. Jadi kalau berbicara mengenai sistem tubuh, ya kita itu sistemnya bisa fight or flight, rest or digest. Pada saat tubuh kita dalam fight mode, karena kita butuh fokus, butuh tenaga, butuh energi, ini mood ini juga dibutuhkan juga. Kalau nggak ada kekurangan fight mode, ya letoy, ngantuan, malas bergerak. Tapi kalau kebanyakan fight, ya beberapa organ tubuh akan rusak. Simak di modul 4, 5, 6 itu dijelaskan lebih detail, ini cepat aja. Kalau kita kekurangan rest and digest, ya gimana mau sembuh? Karena regenerasi sel terjadi kalau tubuh kita dalam mode rest and digest. Nah, mode ini diperlukan sebenarnya pada saat terutama kita tidur. Ya, tapi kalau kita kekurangan parasimpatetik, lebih banyak simpatiknya, bisa kerusakan otak, autonomic nervous system dysfunction, dan penyakit datang semuanya. Penyakit-penyakit ya semuanya sebenarnya, semua organ kan berhubungan dengan fight or flight, satu sistem, ya sistem berantem, sistem terbang, sistem lari. Karena stres, maka kita butuh rest and digest. Nah, kalau diukur HRV akan ketahuan Anda itu tubuh Anda rata-rata ada di mana. Ya, nah kebanyakan manusia ya tinggi simpatetik sistemnya. Ini atau ini itu bisa diukur dengan alat yang namanya alat untuk ukur HRV. Nah, begitu olah nafas, saya sekarang udah lebih tinggi di parasimpatetik. Orang yang gulanya fluktuatif, gulanya nggak turun-turun, sudah minum obat, sudah diet, sudah makan obat dosis tinggi, Anda kekurangan parasimpatetik. Ini di sini ini lepas glukos. Glukosnya dilepas terus. Kalau di sini simpan glukos. Makanya kalau misalnya tanpa diet, tanpa obat pun, kalau parasimpatetiknya tinggi, ya gulanya disimpan. Ya, gulanya turun. Dari 7% jadi 5%, dari 9% jadi 2%, HbA1c-nya bisa turun 2% dalam setahun. Ya nggak bisa cepat juga. Yang parah adalah kalau orang sedang tidur, tapi tubuhnya tone-nya adalah fight or flight. Jadi dia tidur pun, maka sebenarnya yang tidur hanya badannya dan matanya. Tapi tubuhnya nggak rest and digest. Kalau nggak rest and digest, ya nggak bisa terjadi regenerasi sel. Maka Anda simak ini panjang lebarnya di modul 1. Ya. Di mana untuk kesembuhan, itu saya mengajarkan kesembuhan lewat regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, keseimbangan hormonal. Untuk regenerasi sel terjadi saat deep sleep. Nah, sekarang tadi ditanya soal hormon estrogennya kurang. Nah, hormon itu sebenarnya butuh bahan baku, terutama adalah kalau bicara hormon, maka bahan bakunya itu adalah kolesterol. Ya. Tapi kolesterol ini kalau ketinggian, pas ketemu gula, tadi saya bilang, karena orang itu marah, gitu, nggak diabetes, gulanya bisa lompat loh. Bisa 300, 400. Nah, kalau gulanya pas lompat, ada kolesterolnya tinggi, kental. Ya nggak masalah, paling kesumbat sedikit. Nanti marah lagi, kesumbat sedikit. Makanya banyak orang akhirnya kena stroke karena sumbatannya udah banyak. Dari satu marah ke marah yang lain. Waktu marah gulanya naik, waktu marah gulanya naik. Makanya kalau kolesterolnya 220,
marah pun aman, kira-kira begitu ya logikanya. Nah, tapi saya jelaskan kolesterol ini karena perlu menekankan juga bahwa kolesterol itu penting banget, ya penting banget untuk bahan apa? Bahan hormon. Jadi kalau orang kekurangan hormon, baik estrogen, testosteron, ya apalagi kalau estrogen itu kan wanita, testosteron itu laki-laki, itu berhubungan dengan masalah kemampuan seksual, maka butuh kolesterol. Makanya masuk akal atau sering ya laki-laki makan tuh ya sop kambing ya, telur setengah mateng, malah diambil kuningnya lagi, campur dengan jahe madu gitu ya, karena memang itu kuning telur itu sumber kolesterol, dan kolesterolnya rusak kalau kuning telurnya dimasak sampai ada warna ungu-ungu dikit di dinding luarnya, maka telurnya 3/4 matang. Ya, tak kasih juga, saya pernah tunjukkan. Oke, ketik aja rebus telur Jarot. Nanti muncul di YouTube, karena semuanya pelajaran sudah saya upload. Memasak dan memakan telur yang benar dan sehat. Nah, ini saya tunjukkan kalau cuma direbusnya itu maksimum 3/4 matang, sehingga kuningnya warnanya masih oranye. Nah, itu telurnya sehat tuh. Kalau kolesterol yang sehat, mau dari ya baru kolesterol sehat ya dari lemak-lemak sehat, ketik aja lemak sehat. Nah, sekali lagi ya, selain itu dari mana lagi nanti pelajarannya? Mau lemak sehat, kolesterol sehat, ya ketik aja lemak sehat Jarot. Lemak sehat Jarot. Nanti yang ngajar bukan saya nih, kalau udah lebih luas lagi, saya cari ahlinya aja. Siapa? Ya Pak Wawo Runtu lagi-lagi. Ya, Pak Wawo Runtu, lemak kawan atau lawan. Ya, lemak yang tidak baik lawan. Lemak yang baik kawan. Karena lemak itu kolesterol juga ya, lemak jenis tertentu, makanya orang sampai mengejar lemak baik dari alpukat, dari VCO. Masih mau lebih bagus lagi. VCO itu kelapa dipres tanpa pemanasan. Kenapa gorengan-gorengan nggak boleh? Karena pemanasan merusak lemak. Ketika nggak dipanaskan, kelapa dipres hanya dengan tekanan, keluarlah VCO. Mau lebih bagus lagi, VCO-nya diekstrak yang rantai pendek, maka disebut medium change, yaitu rantai medium, yaitu MCT. Ya, MCT lebih mahal lagi. Ya, mau olive oil, mau MCT, omega 3, itu lemak-lemak baik ya, yang juga telur kuning yang hanya 3/4 matang. Itu sebagai sumber kolesterol. Nah, kolesterol itu menjadi bahan baku hormon. Sehingga kalau kekurangan hormon harus cukup kolesterol, ya. Sudah Pak, saya makan malah jadi kolesterolnya tinggi. Kolesterol tidak berubah menjadi hormon kalau metabolismenya kacau. Estrogen, testosteron itu hormon kalau dihubungkan itu namanya hormon relasi. Karena kalau orang kekurangan estrogen dia frigid. Kebanyakan kanker payudara. Testosteron nggak punya hormon testosteron, ya orang akan letoy, nggak bisa ereksi, ya. Progesteron, testosteron, ya. Testosteron laki-laki, estrogen wanita, progesteron juga wanita. Maka masalah hormon ini ya bisa disetelain dengan asupannya. Makanya kesembuhan holistik itu saya functional medical atau kesembuhan holistik itu butuh makanan yang tepat. Hormonnya kacau, ya makanan yang dibutuhkan kolesterol yang baik. Saya ototnya kecil, ya Anda butuh protein yang baik, W. Makanya proteinnya difermentasi dulu, misalnya yang saya ajarkan bikin kefir. Saya vegan, ya kefirnya dari susu dari polong-polongan, jangan susu sapi. Ya, Anda nggak vegan, susu sapi nggak apa-apa, asal difermentasi untuk dapetin asam amino untuk sumber otot. Jadi untuk membuat sebuah atau sistem imun antibodi ya butuh protein, butuh kolesterol, tapi harus yang sehat-sehat. Sudah Pak, jangan-jangan bahannya sudah ada, enzimnya nggak ada. Jadi enzim itu katalis. Enzim ada di mana? Enzim ada di sayur muda, buah muda. Sudah juga Pak. Nah, bahan baku itu nutrisi. Saya sering ilustrasikan, saya ulangin, lagi aja nggak apa-apa. Kesehatan itu kayak rumah. Kesehatan apa? Kita persempit tadi misalnya. Butuh bugar seksual.
Sehingga wanita butuh estrogen, laki-laki butuh testosteron. Wanita juga selain estrogen ada progesteron, harus ada keseimbangan hormon. Kurang frigid, kelebihan kanker payudara. Kebanyakan testosteron, kebanyakan estrogen, ya. Nah, makan itu bahan baku. Tapi makanan itu tidak jadi kalau nggak diolah. Kayak bikin rumah, semen udah kualitas 1, batu bata kualitas 1, mana bisa kalau nggak ada tukangnya. Ya, ini istilah dari Dr. Lieberg. Ya, nah tukang itu enzim. Makanya enzim yang punya duit beli klasik enzim, nggak punya duit lalapan, pucuk tanaman, sprout. Wah, sprout mahal Pak, udah lalapan aja murah. Itu enzim. Mau sibuk-sibuk kayak saya, mau capek kayak saya, ya saya bikin klasik enzim, produksi sendiri, pakan sendiri, nggak dijual. Fermentasi setahun, mau tak jual berapa gitu ya. Kayaknya sayang bikin susah-susah fermentasi setahun gitu ya. Anda bisa belajar juga cara bikin klasik enzim. Atau ya udah makan lalapan aja. Sudah Pak. Bikin rumah, semen sudah, batu bata kualitas 1, tukangnya sudah ada, nggak ada mandornya. Nah mandor itu hormon. Lah justru itu Pak, saya kekurangan hormon. Oke, maka mesti masuk di pelajarannya Dr. Lieberg dan Sutien. Ya, Dr. Lieberg itu yang mengajarkan mengenai hormonal, tapi juga dihubungkan dengan perasaan. Maka kesembuhan holistik atau pola hidup sehat itu merangkum semuanya. Di mana untuk terjadi hal ini, kita butuh olah hati, olah pikir. Itulah kenapa ada MBSR, MBCT. Kenapa olah hati, olah pikir? Ya, selain Wim Hof itu sebenarnya olah nafas murni. Ya, betul-betul tarik, buang, duduk boleh, buka mata boleh, gitu ya. Kalau olah hati, olah pikirnya MBSR, MBCT, tutup mata, tangan terbuka, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, ya. Jadi kalau istilah lainnya itu kayak meditasi sebenarnya, ya. Cuma saya buang keyakinan-keyakinan para pengajarnya karena nggak sama dengan keyakinan saya. Nah, untuk hormonal maka singkatnya saja ya, saya masuk ke ini saya modul 45 itu di sini ya. Nah, masalah hormonal itu sebenarnya apa sih yang mempengaruhi hormon ini? Kalau punya masalah hormon kan bisa nggak ada nafsu makan, bisa frigid, dingin seksual, headnya tidak normal, 40 tahun sudah menopause. Anda tuh anggota PHS, 40 tahun sudah menopause, ikut 4 bulan, datang menstruasi lagi, senang banget dia, karena dia belum punya anak. Ya, itu kan masalah-masalah ketidakseimbangan hormonal. Ya, rambutnya rontok, menstruasinya nggak teratur, bahkan 40 tahun sudah menopause, sembuh lagi nanti. Ya, tapi apa yang mempengaruhi hormon? Hormon itu kayak mandor. Bikin rumah, ada bahan baku, ada tukang, mandornya nggak ada. Ya, ini istilah yang saya sederhanakan ya. Kalau saya gunakan istilah-istilah kedokteran, klinis medis, pola hidup sehat ini kan yang pinter-pinter ya udah cari jurnal, kayak Mas Gunggung itu jurnalnya banyak. Kalau saya kasih bahasa sederhananya, ya. Kalau bahan baku nutrisi itu bahan baku, enzim itu kayak tukangnya, nah hormon itu mandornya. Tapi hormon itu diproduksi sesuai kondisi perasaan. Nah, kalau bicara estrogen, testosteron, ini kan berhubungan dengan seksual, berhubungan dengan relasi. Nah, sudah makannya lengkap, kalau relasinya nggak dibetulkan, ya hormonnya nggak jadi. Ya, hormon itu berhubungan dengan perasaan, itu gampang banget. Ya, kalau orang marah, kortisol naik. Orang rasa diterima, maka serotonin naik. Ada cinta kasih, melatonin. Serotonin dan melatonin ini regulasi tidur, regulator tidur. Anda ketik mengenai fungsi melatonin, serotonin di jurnal medis atau di artikel atau di sehat.com pasti akan muncul ya, regulator tidur. Nah, kalau nggak bisa tidur, deep sleep, regenerasi sel nggak terjadi, kesembuhan nggak terjadi. Tapi untuk kesembuhan butuh hormonnya. Lah saya kekurangan hormon, Pak. Justru masalahnya saya kekurangan hormon. Hormon itu akan dipengaruhi ujungnya lagi sama perasaan. Nah, apa yang mempengaruhi hormon-hormon yang berhubungan sama relasi? Ya perasaan relasi. Misalnya Anda kepahitan sama suami, kepahitan sama istri, Anda marah sama mertua, Anda dijahati mertua, Anda nggak bisa mengampuni. Mau makan apa saja, suplemen apa saja, ya tidak sembuh. Ya, atau sembuhnya pelan, dikit banget. Anda udah minum oral untuk kemo oral, udah kemo. Karena kan ketidakseimbangan hormonal membuat sel membelah error. Sel membelah error, biamium, kista, kanker, bisa jadi macam-macam. Sel membelah error di pankreas, ya diabetes.
Inflamasi di mana-mana, sudah makan antiinflamasi, sudah makan antioksidan, sudah makan jus sampai blenek gitu ya. Ya mana bisa sembuh kalau hormonnya nggak kerja. Sedangkan hormon diatur perasaan. Itulah kenapa masuk modul 9. Ya, ini sambil saya rekam, sambil saya tunjukkan pelan-pelan. Anda harus masuk modul 9 yang namanya inner healing. Supaya innernya, hatinya sembuh. Hatinya sembuh, perasaannya sembuh, ya. Di modul, kasih nama Jarot, ya. Kalau enggak ya boleh juga modul orang lain. Inner healing Jarot, ya. Muncullah modul 9, di mana saya ajarkan bahwa hati ini harus bersih. Kenapa hati harus bersih? Ya. Ini modul 9 ya, inner healing ya. Kenapa hati harus bersih? Nih, kalau Anda simak di modul yang barusan saja saya post di BA Group namanya perjalanan spiritual. Ya. Nih. Atau mulai dari sini deh. Ini yang ini nih menggabungkan banget antara saya dan Mas Gunggung. Mumpung tadi juga ada pertanyaan soal Mas Gunggung. Mas Gunggung itu fokus pada ritme. Ritme nafas ini otaknya beta. Tapi kalau orang nafas ini akan jadi alfa. Alfa itu udah bagus di atas hijau. Di atas hijau ini kesembuhan terjadi. Di bawah hijau ini namanya energi kematian. Di mana level gelombang otak kita dari beta, alfa, theta sampai ke delta itu bisa dipengaruhi dan dibuktikan, diukur saat camp. Orang dipasang EEG, gelombang otak di kepalanya, disuruh Mas Gunggung olah nafas, ritme ini, alfanya naik. Olah nafas ini masuk ke theta. Nah kalau ke delta ini butuh lebih kusuk lagi, ya. Olah nafas yang ritme pelan dan seterusnya. Tapi gelombang otak ini juga bisa diambil, didekati, bukan ritme. Nah itulah yang diajarkan sama Jon Kabat-Zinn. Dari mana? Dari rasa. Ya saya zoom ya. Dari rasa. Kalau orang malu karena punya penyakit, merasa bersalah, boleh merasa bersalah. Kan Tuhan Maha Pengampun. Minta ampun dong. Habis minta ampun, yakin Tuhan ampuni. Nggak perlu merasa bersalah lagi. Ada apatis, ada ketakutan. Ini energinya energi kematian. Mau makan obat saja, apa saja nggak ngaruh. Mau makan suplemen apa saja, buang. Jadi kencing, jadi tai, maaf, jadi BAB. Mau minum jus apapun juga, just detox, racun nggak keluar. Di sini sistemnya diaktif. Di sini tuh sistemnya diaktif. Saya tunjukkan lagi ya, dari Dr. Stan Ekberg. Dr. Stan Ekberg yang mengajarkan mengenai yang saya sudah post di grup kanker, juga grup semuanya saya post juga ya. Mengenai yang pelajaran dari saya itu judulnya, kalau dicari di YouTube, itu jebakan kematian. Jadi ketika orang sudah mulai apatis, merasa tidak ada harapan, malu, ya. Ini Stan Ekberg. Sama ya dengan Hopkins. Ini sudah mulai turun ke bawah, deaktivasi. Sistem imun deaktivasi, regenerasi sel deaktivasi, ya mati. Maka ini saya sebut dengan jebakan kematian. Nah, gimana supaya hormonnya naik? Ini bukan hanya soal hormon estrogen ya, imbang. Karena hormon itu lebih tepatnya imbang. Kelebihan estrogen ya kanker payudara. Jadi gimana supaya hormon ini imbang? Maka kita bisa menyeimbangkan hormon pakai olah nafas. Itu yang didetailkan sama Mas Gunggung, diteliti bertahun-tahun. Sampai beli alat-alat medis, alat-alat pembuktian supaya bisa terukur gitu ya. Atau yang diteliti juga sama sebenarnya Jon Kabat-Zinn. Di mana kalau kita bicara tadi gelombang otak yang akan membawa kesembuhan, ternyata gelombang kesembuhan, keseimbangan hormonal dipengaruhi perasaan, ya. Karena ini kalau ini kan ini dari David Hawkins, PhD, ya, profesor. Sama juga Jon Kabat-Zinn juga profesor, ya. Di mana denyut jantung, frekuensi, gelombang otak dipengaruhi perasaan. Itulah kenapa saya sebut dengan istilah saya perjalanan spiritual. Saya akan bawa teman-teman ya lewat pelajaran pola hidup sehat ini, apa sih yang saya mau bawa, kesembuhan yang kayak apa sih. Saya mau bawa teman-teman meninggalkan rasa bersalah, apatis, ketakutan, hawa nafsu, stres, kemarahan, kesombongan. Saya bawa teman-teman pada paling tidak netralitas, antusias, penerimaan. Maka ada modul citra diri, gambar diri.
self image terapi itu untuk menguatkan acceptance ini. Ini udah energi kesembuhan nih. Sampai nanti kita bisa cinta kasih murni, damai sejahtera. Mas Gunggung bilang ini feeling good. Sampai enlightenment ini kalau menggunakan istilah saya, sekali lagi istilah saya, ya, perjumpaan dengan Tuhan. Ini modul 15, soul healing and miracle. Kalau mencapai hal ini, apapun sakit di muka bumi ini sembuh. Udah berapa puluh orang yang autoimun 13 tahun, 12 tahun ketemu saya sembuh, itu udah banyak banget. Ya, saya pergi ke sana ketemu, saya pergi ke sana ketemu. Yang terakhir ya kemarin hari Minggu lagi khotbah di apa namanya tuh Tang City. Tuh Pak, yang doa tadi tuh ikut Bapak tuh. Senang banget tuh dia tuh. Sembuh dari autoimun gitu ya. Jadi karena kita bawa teman-teman secara sadar nanti tanpa olah nafas, tanpa meditasi pun, karena hatinya memang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan keseharian. Kalau diukur gelombang otaknya tuh di theta sama delta. Tapi ada orang rajin beribadah, hafal ayat agama, tapi antar agama bunuh-bunuhan, itu kan energinya di sini, ya. Di anger, marah. Maka orang bisa ahli agama tapi sakit-sakitan. Itulah yang disebut dengan spiritualitas, ya, bukan agama. Agama itu ya ayat ngerti, bahasa Ibrani ngerti. Kalau yang Kristen, wah hafal tuh bahasa Ibrani, gitu ya. Karena kanker juga, ya, dia bilang orang lain sesat-sesat melulu, khotbahnya kayak orang marah-marah, gitu ya. Hatinya penuh kepahitan, ya sakit juga. Jadi yang menyembuhkan bukan agama, tapi agama itu harusnya membawa pada nilai-nilai ini, ya, pada karakter, pada integritas. Ini semuanya ada di sini. Nah, inilah yang kalau orang bermasalah hormonal, termasuk orang yang sakitnya nggak jelas. Dokter bilang nggak apa-apa, kamu ini nggak ada apa-apa, udah sana jalan-jalan aja ntar sembuh kan gitu ya. Itu sebenarnya ada dasarnya. Coba dokter itu kan waktunya panjang, mana mau jelasin nggak saya begini, ya kan? Kalau dia jelasin, ada tanya jelasin itu pasien yang lain doang ngantri itu ya. Makanya dokter itu ya nggak ada. Ya, saya bukan dokter, saya dokter. Ya saya aja mau-maunya jelasin begini-begini gitu ya. Kalau dokter mah udah, kamu tuh nggak apa-apa, ini loh sehat. Tapi saya sakit Pak, udah sana pergi jalan-jalan, nanti kamu sembuh gitu ya. Tanya loh dokter itu nggak nasibnya begitu, udah dia langsung udah pokoknya pergi jalan-jalan ya, pergi ke Israel sembuh. Padahal saya bukan Israelnya sih, Anda ke Papua juga sembuh. Kalau menurut saya loh ya, Anda ke Swiss juga sembuh. Karena saya tidak percaya pada satu tempat yang magis. Ya, saya percaya Tuhan itu Maha Hadir, Tuhan itu ada di mana-mana. Telah tiba saatnya dan sudah tiba saatnya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak harus ke Yerusalem, nggak harus ke gunung itu, bahkan maaf ya, di Alkitab saya itu ada ayat seperti itu dan saya sangat percaya sekali ya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi kalau dia ke Israel sembuh, menurut saya ya karena dia happy, dia enjoy, dia yakin, karena dia yakin, itu tadi gelombang otaknya bagus semuanya. Ya, kalau saya percaya dimanapun di dunia ini Tuhan ciptakan itu baik, itu indah. Tuhan ada di mana-mana. Sebagai penutup, bahkan Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jadi kalau saya cari Tuhan, saya nggak perlu pergi ke kota-kota tertentu, negara tertentu. Saya masuk kamar, saya kunci, saya nikmati nafas sambil berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Tuhan terima kasih, Tuhan maha hadir. Sehingga orang miskin, orang nggak punya uang pun, bisa menikmati Tuhan dimanapun berada. Dan kapanpun juga. Tuhan tersedia 24 jam sehari. Selama saya mencari dia, dia bersedia ditemui. Bagi saya Tuhan ajaib, Tuhan maha hadir. Saya ucapkan kata-kata gitu, saya percaya hal itu, saya merasakan kehadirannya di hati saya, di rumah saya. Tapi kalau Anda mau jalan-jalan ya boleh ya, jalan-jalan ke Israel ya boleh saja, namanya punya duit ya kan. Tapi saya mau katakan bahwa kalau Anda nggak punya duit, Anda nggak punya uang, lalu Anda kurang rohani dengan nggak pernah pergi ke sana, saya mau kasih tahu Tuhan yang saya kenal ya, yang saya yakini ya, itu Tuhan yang maha hadir. Jadi ada di mana-mana ya. Ya yang lain saya yakin sama juga ya. Agama apa saja kan, misalnya Islam enggak Pak, Tuhan nggak maha hadir Pak. Maha hadir lah. Ya pelajarannya kan begitu kan? Ya pasti iya. Ya. Nah itulah yang sebenarnya saya sebut itu nilai. Ya, kalau saya misalnya suruh ngajar begini di gereja, ya ayatnya tak keluarkan semuanya. Namanya di gereja, tapi kan saya komitmen pola hidup sehat ini semua agama datang dan kita belajar untuk hidup sehat.
Saya masih singgung lagi soal Mas Gunggung. Dan dia juga berkata, iya Pak, saya nggak peduli orang agama apa saja, saya mau mengajarkan. Itu amal saya, itu ibadah saya adalah menolong orang lain. Tapi saya mau yang ilmiah, saya mau yang terukur, nggak mau hanya ikut olah nafas, rasanya enak gitu ya. Terukur, kenapa enak? Gelombang otaknya jadi berapa? Ya, kenapa bisa sembuh? Apa buktinya sembuh? Yang diabetes ya tes HbA1c, ikut ritme yang ini. Nanti 6 bulan kalau dari 5-7% pasti jadi 6% begitu. Jadi nggak ada namanya energi cahaya dan segala macam ya. Jadi mohon maaf kalau Anda yang percaya bahwa Tuhan itu cahaya, Tuhan itu energi, saya atau cahaya itu Tuhan. Tuhan bercahaya, betul. Tuhan berkuasa, tapi bukan energi itu Tuhan. Memang energi itu kekal, ada hukum kekekalan energi, bukan berarti energi itu Tuhan. Tuhan ada kuasanya ya. Saya singgung sedikit-sedikit soal keyakinan karena memang ada aliran yang mengajarkan keyakinannya. Ya saya pun sebenarnya tanpa sadar menyadarkan keyakinan saya, tapi keyakinan yang saya kemas secara universal. Nah, di dalam keyakinan, di dalam hati itulah hormon seimbang. Maka Anda kekurangan hormon apapun atau kelebihan hormon apapun, bawa normal sembuh. Ya, karena kesembuhan lewat keseimbangan hormonal. Itulah yang disasar oleh pelajaran yang saya ajarkan, pola hidup sehat. Kalau tanya soal klinis, Pak ini hasil lab saya Pak, udah ke dokter aja, saya nggak ngerti. Pak lutut saya begini-begini Pak, udah tanya dokter aja. Perlu disedot apa enggak? Tanya dokter aja. Ya, itulah kenapa teman-teman saya tidak terima konsultasi kalau yang dicari itu adalah klinis. Ya. Kita akan sembuh lewat regenerasi sel, lewat sistem imun, lewat metabolisme, dan keseimbangan hormonal. Tapi 4 hal ini aspeknya banyak banget, itulah kenapa sampai 17 modul, sekarang pun tambah sampai 25 modul. Nggak usah pusing dengan banyaknya modul, ikuti aja satu persatu. Selama Anda bergerak yang baik, Anda menuju kebaikan, menuju kesembuhan. Ya, makin banyak waktu, ya silakan banyak belajar. Nggak banyak waktu, ya dikit-dikit belajar. Yang banyak belajar praktek, itulah kesembuhan. Anda makin sakit, Anda makin urgent. Kalau perlu ambil cuti 3-4 hari, ada simak modul-modul ya supaya paham. Itu murah. Ya kenapa? Ada di YouTube. Anda belajar sendiri kayaknya ribet, Anda ikut camp. Yang saya ajarkan di camp berbayar sama dengan yang saya post di YouTube. Jadi saya sudah janji sama Tuhan, saya mau ajarkan gratis. Ya, jadi Anda yang waduh Pak, campnya mahal, saya di luar pulau nggak bisa ke Jakarta. Semua yang saya ajarkan di camp berbayar, saya rekam, saya upload di YouTube. Kan teman saya itu bilang begini, kalau kamu bikin berbayar ya jangan diupload di YouTube dong gitu. Nanti orang nggak ikut camp lagi. Ya nggak apa-apa lah. Ya, yang penting orang sembuh kan begitu. Tapi kalau Anda mau dapat suasana, dapat sistematika yang lebih bagus, karena camp konsentrasi, ikutlah camp. Tapi kalau dari saya, yang saya ajarkan sama. Ya, Anda nggak ikut camp, sembuh. Anda nggak ikut kelas berbayar, sembuh. Tapi Anda harus mau belajar mandiri. Kalau di post di WA Group, simak. Itu loh ya. Bahkan Anda kejar di mana? Di YouTube, di Google. Ya, mohon maaf, saya punya kesibukan. Anda kejar ke saya blok WA-nya. Ya, makanya sekarang kalau tanya jawab ini saya tunjukkan. Ini loh carinya di sini. Anda bisa cari sendiri kok. Gitu ya. Nanti pada waktu yang saya sediakan, saya akan jawab. Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi.